لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, kaum muslimat, al-hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara, saudari, serta adik-adik dan anak-anak yang hadir di Masjid Raya Muhammadiyah Bangkinang ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada, para alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa bertemu kembali dan mengaji bersama di masjid ini. Mudah-mudahan kita senantiasa mensyukuri sehingga nikmat ini semakin bertambah lagi. Salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, para alul bait, para sahabat dan para tabi'in serta siapapun yang setia mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Bapak dan ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam kitabu Al-Masajid wa Mawadhi'is Shalah sampai pada bab yang ke-7 dari Kitabul Masajid ini. Qala Al-Imam An-Nawawi awal Qadhi Iyad rahimahumullah, babu tahrimi al-kalam bis salati wa naskhi ma kana min ibahatihi. Bab tentang diharamkannya berbicara di dalam salat dan bahwa hukum yang sebelumnya dibolehkan sudah dinasakh. Jadi pada awal-awal Islam, awal-awal perintah salat, dibolehkan seseorang berbicara sambil salat. Situ jo kawan, itu dulu dibolehkan. Namun setelah itu dilarang, dan ini salah satu atau beberapa hadis yang membuktikan bahwa hukum yang pertama sudah dinasakh dengan dalil ini. Dan tentu sama tahu sendiri yang namanya an-naskhu menurut bahasa seperti yang sudah dijelaskan adalah al-izalatu wa tabdil, yaitu menghilangkan dan mengganti. Sedangkan menurut istilah adalah raf'u hukmin syar'iyyin mutaqaddim bidalilin syar'iyyin mutaakhir, yaitu mengangkat hukum syar'i yang terdahulu dengan dalil syar'i yang datang kemudian.
Nah, dalam hal ini hukum pertama yang terdahulu adalah dibolehkannya berbicara dalam salat. Dengan apa? Dirubah dengan dalil syar'i yang datang kemudian, seperti yang ada pada hadis kita berikut ini. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, hadatsana Abu Ja'far Muhammad ibn Sabbah, yakni Al-Bazzaz, wa Abu Bakar ibn Abi Syaibah, dan Abu Bakar ibn Abi Syaibah yaitu Abdullah ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Abi Syaibah Al-Hamdani Al-Kufi, penulis banyak kitab, diantaranya ada Al-Musannaf dan At-Tafsir dan lain-lain. Wa taqaraba fi lafzil hadis, lafaz hadisnya berdekatan, artinya mirip-mirip. Qala, keduanya berkata, hadatsana Ismail ibn Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ibrahim. Siapa roh? Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim? Enggak deh? Enggak. Namanya mirip. Nah, Ismail bin Ibrahim ibn Miqsam, yang dikenal dengan Ibnu Ulayyah, dinisbatkan ke neneknya. Dia sebenarnya tidak suka disebut dengan Ibnu Ulayyah, tapi lah lokek galau. Nah, terpaksa nyala itu dikenal dengan Ibnu Ulayyah Al-Asadi Al-Kufi. Di Ismail ibn Ibrahim ibn Miqsam ibn Ulayyah Al-Asadi Al-Kufi. Nah, an Hajjaj As-Sawaf, dari Hajjaj As-Sawaf, yaitu Hajjaj ibn Abi Uthman As-Sawaf Al-Kufi Abu Uthman. Ini ada yang menyebut namanya adalah Maisarah, ada yang menyebut namanya Salim. An Yahya ibn Abi Katsir, dari Yahya ibn Abi Katsir Al-Yamami Al-Basri, salah satu dari 6 tabi'in yang menjadi poros perpustakaan sanad hadis di masa tabi'in. An Hilal ibn Abi Maimunah, dari Hilal ibn Abi Maimunah. An Atha ibn Yasar, dari Atha ibn Yasar Al-Khurasani. An Muawiyah ibn Al-Hakam As-Sulami, dari Muawiyah ibn Al-Hakam As-Sulami, sahabat Nabi alaihissalatu wassalam, yang menjadi bintang atau pelaku sejarah pada hadis ini. Qala baina ana usalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tatkala saya sedang salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya salat berjamaah bersama Nabi imamnya. Masya Allah. Iz'atasa rajulun minal qaumi, sedang salat ada seorang yang bersin. Di sini mulai masalahnya tak ya? Alhamdulillah, orang bersin. Lalu dia tentu baca alhamdulillah. Dengar kawan baca alhamdulillah, faqultu yarhamukallah. Sebab menjawab bersin disuruh, bahkan ada yang mengatakan wajib. Iza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah waliyaqul lahu sahibuhu aw akhuhu yarhamukallah, wa idza qala yarhamukallah falyaqul yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jadi menjawab orang bersin termasuk salah satu dari 6 hak muslim terhadap, atau kewajiban muslim terhadap muslim yang lain. Jadi jangan bakhil-bakhil sebut alhamdulillah. Kadang-kadang tak ledang gitu. Lah baca alhamdulillah, Allahnya, mana lah matinya. Kalau mati tak perlu urus.
Jadi harus didengar oleh orang. Kalau tidak didoakan, jadi sebutkan dengan suara yang didengar orang lain. Nah, tapi kalau tidak didengarkan orang lain, ada tidak baik jawaban. Karena kalau dia katakan alhamdulillah, baru kita katakan yarhamukallah. Nah, sebagian kan tidak amur ya, tidak amur nyebut alhamdulillah sehingga tidak ada uang. Nah, didengarnya, maka dia katakan faqultu yarhamukallah, seperti yang disuruh. Ya, dia belum tahu hukum sudah dinasakh. Maka faramanil qaumu bi absarihim, melihat atau mendengar saya membacakan yarhamukallah, tentu suara ini dengar kan? Orang pada mandang ke dia, pada memandang atau menatapnya. Boleh mandangnya? Boleh. Nah, ia tidak berpaling, tapi hanya menatap dengan matanya. Nah, taib paramanil qaumu bi absarihim, mereka pada memandang dan menatap kepadaku. Ini cakap dah boleh kan? Hanya dengan pandangan. Faqultu wa thuqla ummiyah ma sya'nukum tanzuruna ilayya. Ini kalimat wa thuqla ummiyah artinya alangkah malangnya ibuku. Ini kalimat yang diucapkan oleh orang-orang Arab sebagai kalimat keluhan. Jadi saqilatka ummuka ya Muaz, artinya semoga ibumu kehilangan dirimu. Mati maksudnya, tapi maksudnya bukan itu, artinya menunjukkan rasa kasihan. Jadi orang Arab mengatakan wa thaqilatka ummuka, sama dengan raghima anfuka, nah, dan sebagainya. Jadi wa thuqla ummiyah, alangkah malangnya ibuku, artinya kehilangan diriku. Ma sya'nukum tanzuruna ilayya, kenapa kalian menatap saya semua? Tentu nak nengok orang melihat kita, tentu salah tingkah gitu kan. Apa salah dia? Kan itu. Orang jawab bersin kok iya, mau jawab bersin kok tidak boleh. Sama aja kalau orang baru-baru tidak ngaji, ya, nyalang awak kok aja. Gini ya. Nyalang awak kok aja. Memang ya. Kalau sempat, ya, apalagi awal-awal ngaji, komunitas semuanya berjenggot, cingkrang, tiba-tiba datang orang dah atau memandang, jadi buat aja itu. Jadi kalau atau ibu-ibu kadang baru nak ngaji, tentu jilbabnya baru biasa. Ibu-ibu nak jilbab dalam bercadar menatap sodo, akhirnya sajelnya mandang juga ke sodonya, tajam pandangan sodonya. Jadi kaum muslimin, ya lebih kurang begitu lah bang ya. Jadi kalau ada orang baru-baru ngaji, jadi hatin baru dah. Kecuali di bawah cita, di aponya. Jadi di sapo, ikon tak bimandang nyapo, tak salam, tak lo jawab begitu. Langsung kalau jurus pemungkas kan, al-hajru. Al-hajru. Jadi Allah musta'an. Akhirnya ustaz pun dihajar juga kan. Jadi Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kenapa kalian melihat saya? Faja'alu, tentu bertambah cito. Iya kan? Tadi la yarhamukallah, kini apa dia tunjuk? Kenapa kalian pada melihat saya? Faja'alu yadribuna bi aidihim ala abkhazihim. Akhirnya mereka memukul-mukulkan tangannya ke paha mereka, mendiamkan. Nah, untuk mendiamkan. Falamma ra'aituhum yusammitu aw yusmitunani lakinni sakattu. Melihat mereka menyuruh saya diam, akhirnya saya diam. Ya, paham? Jadi rupanya orang ini menyuruh saya diam. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat, babi abi huwa wa ummi, yaitu aku tebus dia dengan ayah dan ibuku. Ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu.
Tak pernah saya melihat seorang guru sebelum dan sesudahnya yang lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa wallahi ma kaharani wala darabani wala syatamani. Demi Allah, dia sedikit pun tidak menghardikku dan tidak pula memukulku dan tidak pula mencaci dan mencelaku. Berarti kalau awak tidak dihardik, tidak dicela, tidak dipukul, kasan lewat belajar ya? Iya. Jadi oleh sebab itu, belajar sama guru terbaik ini. Jadi belajarlah sama guru yang terbaik ini. Kok lambek orang paham, jangan gibangi. Dia awak gi pandai jalan ke kan? Kan ya? Kan sebagian murid kita ada yang sudah ada yang sudah paham sebelum kita jelaskan. Wak jalan tak ada paham. Ada lawak baca rumah pahamnya, pasti jalan dek guru ndak paham gitu. Jadi ada pula yang 2 kali, ada yang 3 kali. Di situlah seorang guru harus sabar. Nah, jadi jangan menggunakan kata-kata yang membuat dia tersinggung. Ini anak, walaupun anak patuh contoh, tapi lama tak suar. Apa dia anjuan orang aja. Kalian setiap banyak je nak talu boleh dah kalian ni. Nak talu boleh. Faham maksudnya? Tak faham maksudnya. Nak faham jalan lah. Ada cerita orang tua dah anu, pergi ke makan bodak ayam. Sudah itu makan tinggai di ampera. Apa kan siang yo yang talu ya nya. Dipakan talu lah boleh kan? Be talu boleh. Lah apa nangi dah. Ndak ikut doanya. Ndak ikut dah. Nya tak pernah makan talu boleh. Badidi tahu. Pahamnya? Jadi kau berlima adik-adik badidi 6 tak amat sadidi. Dia faham? Itu dia. Jadi ketika nampak talu boleh ndak ikut doanya nangi. Terpaksa yang minjam pisau ke orang kadai tu. Bola ada yang melompet, bontok. Ya dia sentalu san. Apa dia badidi talu tu? Awak bansik. Tentu bansik bang ya. Jadi dekkan musikin talu je tak pernah makan boleh. Tu sabui dia guru ke awak macam itu. Ndak ibu hati dah. Jadi andiu kalian ni. Tak pernah tentu dek talu boleh danya. Tapi kalau lain tentu talu boleh tak tersinggung lah. Kan ya? Antu lain taklah andiu lah. Ikut tapek lah memang andiu musikin pula adik ucapan seperti itu. Akhirnya memang ibu hati dia waktu itu. Jadi kaum muslimat yang mati Allah SWT. Jadi kadang-kadang bully itu bukan hanya dengan tindakan tapi juga dengan ucapan. Ya sono bully lah nau. Dia dahulunya cuman dahulu kami tidak jajik dah. Tentu jajiknya jajat. Tidak. Apa jajik bahasa Indonesia bang? Tidak cengeng ya, tidak cengeng gitu. Alhamdulillah taklah pengadu-pengadak nah. Ini kalau pengadu-pengadak madah ada. Alhamdulillah, dan orang tua waktu itu memang mendukung. Kalau kita mengadu ke rumah, jangan harap guru yang akan diteror. Kita yang tidak bisa. Jadi nak tambah kangnya. Jadi kita yang kena tambah hukuman. Sekarang enggak. Makanya anak kini pengadak tu jadi madak-madaknya. Allah musta'an. Ini dia laci dia dulu jalidi sampai kumah jawaban baloti. Antu candung dah ya ke masa sarkala. Manon bersenjata pistol boleh kan? Nasallallahu salamatul afiyah. Jadi kaum muslimin dan muslimat hanya rusak dunia pendidikan karena yang mendidik belum terdidik dengan baik,
yang dididik pun tidak siap untuk dididik. Perangkat pendidikan kita, perangkat hukumnya juga tidak mendukung untuk mengadvokasi para pendidik, sehingga sering kena sidik. Para pendidik kena sidik. Akhirnya lahirlah generasi-generasi yang mengkhawatirkan. Ya, di satu sisi ada pula yang berlebihan pula. Ya, katanya atas nama adab, tapi kadang-kadang sampai pada bayang-bayang feodalisme. Itu penghambaan. Nah, dicarikan dalilnya. Antara dalil dengan pelaksanaan bertolak belakang. Dalil menunjukkan kejadian luar biasa, bukan kejadian yang terbiasa. Hanya sekali-sekali, itu pun kalau sahih dalilnya. Itu pun kalau sahih dalilnya. Ketika terungkap, marah-marah pula kita. Harusnya kita jangan marah, membuat pembelaan diri, tapi harusnya introspeksi diri. Ya, karena hadis itu dari Nabi kalau benar, lihat pelaksanaannya oleh Nabi dan para sahabatnya. Kalaupun benar hadisnya, hanya sekali-sekali dan dalam kondisi tertentu, bukan dibiasakan setiap hari. Di satu sisi lain tidak boleh, tidak loh, saking bebasnya sehingga guru dianggap sebagai teman atau sebagai lawan. Jadi memang yang namanya ifrat wa tafrid, ghulu dan al-jafa akibat tidak mengikuti dan tidak memahami seperti mengikuti dan memahami Nabi alaihissalatu wassalam. Itulah makanya kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah seperti yang dilaksanakan oleh yang kepadanya turun Al-Quran dan Sunnah. Mereka paham juknis dan juklaknya, ikutnya sampai seperti itu. Jangan ditambah-tambah, jangan dimodifikasi, jangan ada inovasi tiada henti. Ini inovasi tiada henti jadi masalah. Seperti itu, sabun kalau diperbaiki mau mokak-mokak, merusak dan memecah belah umat. Nasallallahu alaihi wasallam. Balik ke hadis. Jadi maka harani wala darabani wala syatamani. Tak, dia menghardik tidak, memukul tidak, dan merendahkan juga tidak. Tahu Nabi alaihissalatu wassalam ini orang belum tahu, maka diberi tahu. Lalu Nabi katakan, inna hadhihi salata la yaslu fiha syai'un min kalamin nas. Ini salat. Tapi kalau yang tasbih tidak. Kalau antum ucapkan alhamdulillah, itu percakapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Innama huwa tasbihu wat takbiru wa qiraatul Quran. Dianya adalah tasbih, takbir, dan membaca Al-Quran. Nabi memberikan contoh ini. Salat itu adalah isinya tasbih. Seperti doa istiftah misalnya, subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Kemudian doa-doa yang lain. Wa takbir, dan nanti takbir, takbiratul ihram, takbirul intiqal, dan seterusnya. Wa qiraatul Quran, dan membaca Al-Quran seperti Al-Fatihah dan membaca Al-Quran setelahnya. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu, lalu Muawiyah Ibnul Hakam As-Sulami bertanya lagi, ya Rasulullah, inni hadithu ahdin bi jahiliyah. Saya ini baru saja meninggalkan masa jahiliyah. Jahiliyah itu nisbat dari kalimat jahil. Jahil itu dua macam. Jahil dengan makna adalah tidak berilmu. Kemudian jahil dengan makna tindakan jahil. Tentunya jahilnya, artinya
Ketiga-tingkatan yang jahil, menjahili orang. Menjahili orang. Kenapa? Karena mereka memang suka menjahili orang di masa itu. Dan suka berbuat hal-hal yang dah jahil. Tapi memang sama dasarnya karena tidak berilmu. Bukan tidak cerdas. Ingat ya. Makanya orang jahiliyah bukan bohong. Orang jahiliyah itu bukan tidak berakal. Tetapi akalnya tidak dibimbing dengan ilmu. Kalau ada di masa kita orang tak berilmu, jahil, berbuat jahil, nyata. Kenapa? Karena dia tidak dibimbing dengan ilmu. Sekarang mana yang lebih banyak, yang jahil atau yang berilmu? Aku tak tentu je. Apa bukti? Ini kan payah bono dah. Manon banyak ngaji, bodoh ndak ngaji. Banyak ndak ngaji. Sah? Kemudian no ngaji rutin dengan tak ngaji rutin, mana banyak? Awak je lah lo mula dah tu berapa WhatsApp sampai 8 sub. Kini tinggal apa tinggal lah? Jadi yang berguguran juga ada. Jadi kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Tengok Jumatnya, do hadir khutbah Jumat ya Ustaz. Iya, ketika khutbah khatib naik mimbar, lesa pawah hadir. Lesa pawah. Dampai kira. Tak ada orang tu capek lambat sama je. Kata lambat lah tiba awak kan. Tu capek lambat juga tiba. Dan kemudian ketika khutbah, apakah semua menangkap isi khutbah? Juga kebanyakan tidak. Jadi wajar orang-orang cerdas tapi jahil. Dan orang berilmu pun kadang ikut-ikutan juga gaya orang jahil, sehingga mengambil istimbat masalah dari orang-orang jahil juga. Kadang mengarang cerita pula. Mengarang cerita. Karena apa? Karena yang didahulukan adalah nafsu, bukan wahyu. Seperti yang akan terjadi di ujung hadis ini insyaallah taala. Ma'asyiral kiram. Jadi ini hadithu ahdin bi jahiliyah. Saya orang yang baru saja meninggalkan jahiliyah. Wa qad jaa'a Allahu bil Islam. Alhamdulillah Allah mendatangkan Islam. Jadi Islam itu memang ilmu. Islam itu memang menyelesaikan segala kejahilan. Kalau diterapkan Islam dengan benar, hilanglah kejahilan-kejahilan itu. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ketika Islam dilaksanakan, maka minim pelanggaran-pelanggaran hukum. Bukan tidak ada. Kayaknya tidak ada yang tidak ada pelanggaran hukum. Sampai zaman Nabi sendiri ada pelanggaran. Ada orang mencuri zaman Nabi? Ada. Ada orang berzina di zaman Nabi? Ada. Ada orang mencelengok zaman Nabi? Nyibuk? Ada tak? Ada. Cuman setelah itu taubatnya balik kelawat. Main berkawan. Itu masalah habis. Makanya mereka berbuat langsung taubat. Kalau kita cekawan. Jadi setelah itu melawan. Allah musta'an. Jadi zaman Nabi ada yang berbuat salah, ada, tapi tidak dominan dan cepat bisa diingatkan. Orang munafik ada zaman Nabi? Ada. Nah, jadi bukan tidak ada pelanggaran. Kalau tuan-tuan berharap tidak ada sedikit pelanggaran di negeri yang diterapkan Islam, tidak ada di surga, tiada awalnya di surga. Tetapi tidak dominan. Ya, orang pada umumnya lebih banyak yang taat daripada yang tidak taat. Nah, daripada banyak yang sunnah daripada yang tidak sunnah. Tapi kalau dia makanya kalau ada yang membuat misalnya
apa namanya pelanggaran-pelanggaran di Butiu sodo ndak nawo, tidak ada satupun negeri yang tidak ada maksiatnya. Kemudian apakah ahlul haq, para guru, para ustadz, para ulama, para dai setuju? Tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Tetapi tuan-tuan tahu sendiri, banyak ulama yang diputus lehernya karena tidak setuju dengan pemerintah yang ada masa itu. Bukan Abu Hurairah bilang, saya ada banyak hadis yang belum saya sampaikan, sebab kalau disampaikan sekarang pisah ini dengan ini katanya. Paham tak? Weh, paham. Tak kanang nama Hajjaj bin Yusuf lah. Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi pantang nengok Palo Baisi. Ya, ibaratnya kalau lapiawan, apa nama piawan nomor? Lapiawan contoh kiambiru, itulah dijulu deh. Kalau lah nak mata lama apa nomor lah mencimpu contoh tu ya tu, lah di lah diambil dah. Jadi itulah yang nengok palo-palo nan awak kan. Memang hobinya memang dengan kata dia tu. Kan dia zawik hobinya mana ya? Kalau dia harusnya para ulama. Maka tak ada selamat dah. Said bin Jubair kan ni, Abdullah bin Zubair, sahabat Nabi, dibunuhnya. Pada sampai Hasan Al-Basri, orang zuhud, zuhud itu orang dipanggilnya juga. Untuk apa? Untuk di pisang polo. Lah siapkannya pedang, lah siapkan ini copa untuk merampung dah. Tapi subhanallah, Allah ingin beliau selamat, maka beliau ia minta berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, engkau yang memiliki hati Hajjaj, engkau yang memilikinya, maka jadikanlah sebagaimana kau jadikan api Namrud bardan wa salaman, sejuk dan menyelamatkan bagi Ibrahim. Faj'al nara ghadabil Hajjaj bardan wa salaman alayya, jadikan pula api kemarahan Hajjaj sebagai sejuk dan menyelamatkan saya. Masya Allah, bau banyak Hajjaj sampai disuruh duduk sampingnya dia, bertanya-tanya sampai dia katakan, anta sayyidul ulama ya Abu Sa'id, engkau adalah penghulunya para ulama. Akhirnya dilopen deh, padahal pedang lah siap. Akhirnya dikajau deh apanya, deh penggawa apa istilah hajibnya oleh kepala staf kepresidenannya. Ya, iya dah, kepala staf rajanya dikajau deh apa buya baca tadinya nya Hajjaj sono mengundang ndak tuk tadi. Itu mah membunuh tantunnya nya sapono kena embono lah ndak balik orang tentu masalah. Akhirnya tantunnya apa buya baca ikut baca tadinya nya, Allahumma kama ja'alta an-nara bardan wa salaman ala Ibrahim faj'al nara ghadabil Hajjaj bardan wa salaman alaihi. Jadi kalau Allah yang menghendaki mudah. Makanya oleh sebab itu keikhlasan beliau berdoa dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti wali dia? Wali kan? Alhamdulillah. Naam, wali dengan berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, wa qad ja'ala Allah bil Islam wa inna minna rijalan ya'tunal kuhan. Dan ada di antara kami yang mendatangi para kuhan. Al-kuhan jamak kahin, yaitu para dukun. Para dukun. Naam. Taib qala fala ta'tihim. Kata Nabi, jangan kalian datangi lagi. Ya, dulu di masa jahiliyah memang syarat pula kalau nak jadi kepala suku harus pandai badukun. Dia apa mana dukun? Dia jahiliyah tadi dia anggap itu sebagai pelindung diri dan anak cucu. Makanya memang mama wadalu harus balemu. Dan kamu ni balemu kadang padik telemu tu banyak tu sadia. Iya, bagoni kan bangkit mah, kan bangkit ke Madinah donya bu. Abu Bakar liungnya jauh perjalanan orang dunia.
lainnya tu apa bakalnya dan insyaallah cukup nyalang ke Madinahnya dan juga nyalang ndak selawat ada di situ di bay doang sok makannya tu dan luin aja di bay makannya sono nak amben kan paham dan pahamnya tapi dan luin aja aman nutuknya dan sitan banyak suruhnya dan banyak suruhnya kadang tuntut tiba sitan kadang tuntut sodonya dan kan di sitan pusat mahnya dan oke ya kan di sitan pusat nya sono lemu-lemu tak sitan je datang bodek jin tu dak tu tuan-tuan kan dari Baghdad gaya jin kan datang dari Baghdad jin gaya dan dari Tunisia tak gaya datang gaya dari macam-macam jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah jadi meluruskan aja jadi jangan datangi sebab Nabi katakan hadis lain mendatanginya saja itu membatalkan salat 40 hari mengiyakan apa yang mereka katakan membatalkan keislaman lah mengapirkan uang lawak itu Nabi nyabui kan ya kan Nabi nyabui itu tidak boleh sampai no? Tidak boleh sampai lain soal si fulan mendatangi kafir ustaz tidak jantan jangan sebab kita hanya mengatakan perkataan yang dikatakan Nabi SAW kalau orang tertentu itu bukan urusan kita mengapirkan orang tertentu tapi siapa yang mendatangi kata Nabi membenarkan apa yang dia ucapkan maka sudah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam harusnya mendengar ini sekali lagi jangan membela diri tapi adalah muhasabah diri karena ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam gimana cara muhasabah diri oh berarti tidak boleh datang iya kita tinggalkan selesai ikan tak hanya ilmu putihnya ustaznya yang tak bolehnya Nabi itu ilmu hitamnya nya samonya putih aja hitam sama bezo 6 putih tu alai salat li sekali maka salat Jumat okey ya bang anak ilmu hitam tu memang tak kira kena itu aja bezonya kalau mantra lebih kurang samonya lebih kurang sama tak pernah bang baca nak nggak bang jangan enggak mangkui lah gua jangan nam jadi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT masuk waktu nah azan dulu nanti kita sempurnakan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha Asyhadu an la asyhadu Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah asyhadu an Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah asyhadu hayya 'alas shalah la haula wa la quwwata hayya 'alas shalah
haula. حي على الفلاح La haula. حي على الفلاح La haula wala quwwata. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahumma Allah. La ilaha illallah Wa nashhadu an la ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was salati al-qa'imah. Masyarakat kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya perdukunan di masa jahiliyah itu mereka tahu bahwa itu barang haram. Mereka sebenarnya tahu itu barang terlarang. Buktinya tahu mereka itu barang yang terlarang dan tidak baik. Buktinya ketika membangun Ka'bah, ketika runtuh oleh banjir bandang tahun 35 umur Nabi alaihi salatu wassalam, sampai-sampai Hajarul Aswad hanyut oleh banjir tadi. Kisahnya masyhur dalam sirah. Mereka syaratkan bahwa untuk membangun Ka'bah kembali harus harta yang benar-benar bersih, benar-benar suci. Tidak boleh hasil judi. Padahal judi bagi mereka adalah salah satu instrumen ekonomi. Tidak boleh hasil riba. Padahal riba adalah mendominasi. Halal bagi, artinya seolah-olah halal. Ya, saudagar-saudagar mereka rata-rata main riba. Ya mungkin kayak kita hari inilah lebih kurang. Hari ini riba mendominasi ekonomi kita, dan yang melakukannya rata-rata tahu itu riba dan tahu riba haram, sah, tapi corong lulusannya kan dia bapo corong, jadi itulah dulu bapo corong mabatnya kan itu. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT, dan tahu mereka bahwa tidak boleh hasil apa lagi? Hasil pedukunan. Tidak boleh dari hulwanul kahin, yaitu pendapatan dari pedukunan. Tidak boleh pula hasil lokalisasi. Apa lokalisasi? Zina. Padahal zina legal formal. Ya, legal formal asal ada izin daripada apa dinasnya, Bang? Dinas pelayanan enggak sosial masyurah. Ya, boleh deh izin pelayanan satu pintu deh. Asal ada izinnya maka sah secara hukum. Bukti sahnya asal dibuat bendera di depan rumah zina itu bebas masuk. Tidak ada yang menghalangi. Ya, waktu itu tidak payah-payah, tidak pakai aplikasi, tidak pakai kartu member. Dan bila terjadi kehamilan diundang ahli DNA, namanya Al-Qafiyah. Yang mereka canggih lah. Jajaknya bisa nonton neko untuk tengka, untuk dah tengka. Bisa nonton dari jajak ya. Tonton bisa? Hah? Nah,
Itu yang alun pelajari le. Nah, tahu dia ini ada orang pernah kehilangan unta kan? Ya tanya kayaknya dah. Apa nomor? Tanya kayaknya ni apa ciri untuk dan tengkak keneknya. Ayalah dicek dah. Bos aja ajak dah kan. Kau kenaranya, kau juga kennya. Dapat untuk. Jadi kadang di duit kau untuk dasman gini. Ndak payah ngirim ke Amerika 3 bulan tu tes DNA langsung tentu. Canggih le pada kada kini. Jadi kaum muslimin al-qalb ya ilmu. Nah. Jadi dipanggil seluruh yang pelanggan yang pernah masuk ke situ. Kalau lahir anak lalu dia tunjuk iko ya kesianu. Wajib diterima dan sah dinasabkan kepadanya. Misalnya anak tu kasih nama misalnya si fulan bin Allan, nama ayah. Walaupun yang makojo mau sama, tapi garis keturunannya pada orang itu dan wajib langsung dicatat di Disduk Pencapil waktu itu. Nah, tapi untuk pembangunan Ka'bah tidak boleh hasil zina. Walaupun legal, ternyata mereka tahu tidak halal dan lain-lain. Akhirnya karena saking sedikitnya harta halal, tidak cukup membuat masjid, membuat Ka'bah tu. Itulah sejarahnya kenapa Hijr Ismail tidak dimasukkan ke dalam Ka'bah, di CCO. Di CCO atau CCO-nya dirubah karena biaya ada tunda bayar. Tidak cukup dana, terpaksa di CCO oleh mereka. Paham tidak? Ya, bukan karena Pimpronya di OTT, tidak. Ya, cuman biaya yang memang tidak cukup dari awal. Nah, tunggu revisi nampaknya lama. Akhirnya dibangunlah seperti itu. Dan ketika Nabi sudah menguasai Makkah waktu itu, Nabi alaihissalam karena hikmah dakwah menghendaki orang-orang ini baru masuk Islam. Kemudian membangun Ka'bah itu, Hijr Ismail itu bukanlah suatu prioritas pembangunan, prioritas dakwah, karena tidak wajib. Paham ya? Jadi karena tidak wajib, akhirnya Nabi mempertimbangkan supaya tidak terjadi kegalauan atau yang menyebabkan pertentangan di antara umat Islam. Nyebarang tidak wajib. Tapi kalau yang wajib enggak. Kalau sampai enggak buat kesyirikan, membangun bangunan syirik di tempat tauhid, enggak, Nabi tidak lambatkan. Makanya semua bangunan-bangunan yang dibangun di tempat-tempat keramat semuanya dihancurkan. Berarti ada kuburan keramat dulu masa jahiliyah? Banyak, oi. Kini tidak ada orang. Ada. Dulu sebelum Saudi berdiri, dulu masih dikuasai oleh Turki Utsmani. Masya Allah, banyak kubah-kubah di masjid di kuburan Makkah dan Madinah. Menon dianggap wali, maka dibangun kubah di atasnya. Semakin tinggi kewalian, semakin godang kubah. Nah, ketika kerajaan berdiri, maka mereka hancurkan. Dan itulah menyebabkan permusuhan abadi antara orang Turki dengan Arab Saudi sampai hari ini, khususnya orang-orang Sufi. Dianggap sebagai menghilangkan situs sejarah. Jadi banyak pula yang ingin mengembalikan itu, karena dianggap telah menghilangkan destinasi wisata religius bagi Arab Saudi. Enggak, karena mereka lebih percaya pada rezeki yang Allah turunkan
daripada pelanggaran-pelanggaran syar'i yang abadikan. Sampai-sampai tempat lahir Nabi Muhammad pun dulu dibuat pelangnya, kini dihilangkan karena banyak orang datang kokian. Ya kalau dilopek abi tu tanah dia angkui dia nak. Akhirnya menjadi masalah fikih nanti, karena di dalam hukum fikih dibahas oleh para ulama hukum mengambil tanah dari tanah haram. Nah, datang orang dari negeri jauh sudah itu diambil tanah bos ada mok seorang, apa hukum? Kebanyakan ulama mengatakan wajib dionton liak. Awalnya langsung tabur ke simpang kubur ya kan. Bau cara. Akhirnya nanti termasuk bila kau akan monton balik. Kan buat payah kan? Nah, makanya mereka sengaja tidak menunjukkan tempat-tempat itu supaya tidak dianjurkan untuk ziarah ke situ. Tapi kalau yang dianjurkan ziarah dipancar di rumah. Kan ya? Masjidil Haram dicantikkan, disejukkan, itu ya, diterangkan hingga orang nyaman di situ. Nah, cuman masalahnya kadang lawak bentrok je guys, askarinya kan. Togang dainya awak. Iya kalau togang dia togo jawab. Kadang-kadang orang yang namanya bekerja lah ponek. Tak ponek tonton ngurus orang sebanyak itu loh. Tak ponek. Itu melawan kayaknya tak dapat wadah. Kan ya? Ada pelok kesempatan uang kau tengok hanya askarnya orang awak, polisi awak tak pernah mendapat awak. Woi, tak dapat je dia tembak ke dia, kan? Mana? Cubalah sekali. Ya, mengawas uang. Mana seorang pada mengawas barang? Hah? Mana payah ngawas uang atau ngawas barang? Uang, apalagi nanti toko-toko sodong. Nah, jadi makanya barangkali kadang-kadang timbul amarahnya, timbul emosinya. Kawan sengaja shooting deh kan? Iya. Dari sekian juta orang yang berbantah dengan mereka, itu bosok dua sampai bukan ada api. Bapak cara bang? Nah, jadi ahli fitnah suka yang seperti itu. Itu yang dibesar-besarkan. Enggak, kita enggak setuju. Iya, tapi membesar-besarkan jadi fitnah lebih tidak setuju. Ada ustaz itu kerja banyak. Ustaz Godang iyo profesor doktor gay. Ini memang badan andam kawan. Pahamnya? Inyo nak jadi pengurus Masjidil Haram. Kini Wahabi jadi pengurus. Nak coba dia nak internasionalisasi. Cuman tu tiang nak dibuka PBB deh kan, supaya Masjid Haram, Masjid Nabawi diurus oleh dunia internasional ganti. Ia berperiode, misalnya Indonesia 2 tahun, Malaysia 2 tahun. Menurut tuan-tuan lancar tak kira-kira? Rapat pemilihan itu je lah kacau suruh kan ya. Rapat memilih pengurus 2 tahun ke depan. Joleh perdebatan hangat. Buat hangat tak? Angin panik gitu. Batu umbuk lo gak harusnya kan ya. Sangsa partai batu umbuk. Yang kedua tapas dapat giliran awak jadi pengurus, sebanyak-banyak lah kota impak yang berjalan. Tak jadi dah ngusih khatib dah kan pokak dia tu. Kalau salawai Masjidil Haram po atu ibu gak kota impak berjalan tu. Hanya dari keramik jalan, tidak sangit tu. Nah, jadi kaum muslimin muslimat, alhamdulillah sampai hari ini mereka tidak ada kota infak, ya, kota infak. Padahal uang listrik per bulannya Masjidil Haram aja tidak kurang daripada 76 miliar sebulan. Uang listrik bodoh. Iya, lulus saudara yang lain-lain, fasilitas lain. Saya uang listrik aja, tu terbayar dah awak. Kalau tu nak bayar tahu, ya mati listrik tahu ya. Kan ya, kalau ada PLN ngurus dulu tak? Tak. Jadi sebab itu, lopi je lah uang dulu. Akak lekos nak rezeki awak, so awak lang ganti nang ru. Lei bacan contoh. Sebantu boleh mal kono. Kan ya,
Sawan tahu lah kau karena ya wak. Makanya elok-elok jalan ni ya. Elok-elok ni. Baiklah kaum muslimin dan muslimat deh kemana-mana wak jadi. Taib. Jadi mereka tahu bahwa perdukunan tidak sah, tetapi mereka tetap melakukan. Jadi ternyata ilmu saja kalau tidak diamalkan tetap menyesatkan. Orang jahiliyah tahu, iya. Riba tahu haram, iya. Tapi ilmunya tak dikerjakan. Jelas ya? Tapi untuk syiar, alaih. Untuk menghidupkan syiar, alaih. Haji tetap jalan, umroh tetap jalan, tanah haram masih tetap dihormati, bulan haram tetap dihormati, walaupun sekali-kali dimaju mundurkan oleh mereka. Tapi yang akidah enggak. Sebab apa? Datang subuhat. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sebagaimana di penghujung hadis ini nanti, kalau tidak sempat kita bahas malam ini, besok sajalah ya. Nah, iya nak lijol bang tu kan. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, wa minna rijalun yatatayyarun. Qala zalika syai'un yajiduna fi sudurihim fala yasuddannahum. Di antara kami ada pula yang membaca tanda-tanda sial dengan terbangnya burung. Kalimat yatatayyarun minat thair, yaitu mereka biasanya kalau ingin berangkat suatu ekspedisi, dagang atau misi tertentu, mereka melepas burung. Kalau terbang ke kanan, tanda beruntung, maka mereka teruskan. Kalau terbang ke kiri, tanda sial, maka mereka undurkan. Apakah itu ada dasarnya, ada pengaruhnya, ada dalilnya? Hanya kata Nabi SAW, syai'un yajiduna fi sudurihim. Itu hanya perasaan dalam dada mereka saja. Hanya perasaan yang dimasukkan syaitan, waswas, tidak dibolehkan. Fala yasuddannahum, kata Rasulullah SAW, jangan sampai itu mereka percayai pula. Tidak usah, tinggalkan aja tatayur itu, tanda-tanda kemalangan. Termasuk tanda-tanda yang juga sebagian masuk ke negeri kita, seperti masuk palasik ke rumah. Itu kan domam buang gas rumah kan ya. Akhirnya dia mikir itu langsung domam. Domam kali ikan dia. Atau misalnya apa lah? Gagak bunyi, dorong kan mati. Kan dia asal itu. Adi boleh kadang-kadang sangkaan itu bertepatan dengan takdir. Itu tu nampak dek kalian. Manjik di bulan Sapau, bulan Malang. Jatuhlah kat manjik-manjik. Nampak dek kalian dek bulan Sapau. Padahal tidak ada pengaruh sama sekali. Nya satu nama manjik sang jatuhnya. Kan ya? Tak boleh nikah di bulan Sapau, nanti carai je nya. Pas lo akak do nikah di bulan Sapau, carainya je laki. Kan ya? Padahal uang 1 juta. Nikah di bulan Safarnya sang carainya, tapi kokirnya ditujukan syaitan kita. Paham saya? Atau misalnya hilang kunci, datang ke datuk tu, beda. Nya tadi hilang kunci, waduh setan mau ambil ke lupa tentang bismillah kan, pindang dah kan ya, atau jatuh dah, bisa setan jatuh kunci awak tu leh. Sudah itu tanya ke datuk, tanya datuk aku je sama je setan tadi, nya setan juga. Akhirnya di mana tuaknya itu di bawah kursi tuyangnya. Hari saya di situ tak ndeknya setan tadi datang situ dia. Awak bayu tu. Bayu. Akhirnya ada yang topik, ada yang tidur. Kalau non topik itu contoh tadi itu kerja sama. Menon tidur memang tak habis dia dah. Nya setan tak tahu yang gaib dia dah. Setan juga tidak tahu yang gaib. Cumannya lebih tentu pada awak hal-hal yang awak tidak nampak. Kan ya? Karena mereka melihat kita, kita tidak melihat mereka. Makanya jangan diikuti. Qala Ibnu Sabbah fala yasuddannakum. Jangan sampai hal itu membuat kalian terhalang untuk melakukan perjalanan. Qultu wa minna rijalun yakhuttun. Di antara kami ada pula orang
yang menggaris. Apa makna menggaris? Membaca tanda-tanda dengan menggaris. Lalu kata Nabi, kana nabiyyun minal anbiya yakhuttu. Faman wafaqa khattahu fadzak. Nah, dan ada nabi dulu, kata Nabi alaihissalam, yang ahli membaca garis itu. Barang siapa yang sama dan tepat garisnya, berarti itu benar. Nah, hadis ini kalau kita lihat selintas, seolah-olah Nabi membolehkan membaca tanda dengan garis, garis tangan, garis macam-macam lah. Nah, lalu mereka memahami boleh memakai itu, ilmu itu. Tapi ternyata perkataan Nabi, barang siapa yang sama benar menepati, berarti itu adalah garis yang ditentukan. Tapi apakah kita tahu yang tepat dengan yang tidak tepat? Tahu kita? Enggak. Kalau Nabi tadi tahu dia, iya, karena diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disebutkan yang dimaksud dengan Nabi itu adalah Nabi Idris alaihissalam. Oleh sebab itu ulama ijma' mengatakan ilmu ini tidak boleh kita tekuni. Ilmu membaca garis ini tidak boleh kita tekuni. Kenapa? Karena kita tidak tahu mana yang benar dan mana yang tidak itu. Makanya Nabi alaihissalam bukan menganjurkan, tapi mengatakan kalau tepat tidak salah, cuman tapi tidak dianjurkan, tidak dibolehkan. Maka Imam Nawawi menukil dari para ulama bahwa sepakat ulama Islam melarang untuk menekuni ilmu tersebut, membaca garis-garis tersebut. Nah, wa qala wa kanat li jariyatun tar'a ghanaman li qibla Uhud. Dulu saya memiliki seorang hamba sahaya wanita yang memelihara atau menggembala kambing-kambing di sekitar Gunung Uhud. Nah, wal Jawaniyah, dan di sekitar Al-Jawaniyah. Jawaniyah ini adalah arah ke utara dari kota Madinah. Fattala'tu zata yawmin fa idza adh-dhi'bu qad dhahaba bi syatin min ghanamiha. Suatu hari saya datang ke tempat dia bergembala. Ternyata seekor kambing dilarikan oleh serigala. Wa ana rajulun min bani Adam. Saya hanyalah seorang dari anak manusia, dari Adam. Asafu kama yasafun. Marah pula seperti mereka marah. Ya, kambing dilarikan ini berarti kelalaian penggembala. Sah? Akhirnya dia marah. Padahal kalau dia tidak marah, kalau dia tidak marah, sebenarnya lebih tenang, kambing juga tak akan pulang. Sah? Tapi kalau marah, itulah hasilnya. Banyak masalah. Makanya marah tidak bermanfaat. Sabarlah yang bermanfaat. Kalau kita sabar, ya kita akan lapang hati, banyak pahala, senang diri. Tapi kalau marah, dada sempit, darah bergemuruh, akhirnya keluar kata-kata yang tak menyenangkan, pahala hilang, kadang-kadang nyawa orang pun hilang, dan barang kita tak balik lagi. Sah? Merajak bongi atau sabar. Makanya kalau tuan-tuan termasuk pembongi, jangan copek no datang, kan ya, cadian kudian datang. Nya kalau non pembongi datang dahulu, usah ada acara, kan ya, caklah kudian-kudian. Makan sabuin, kalau apalagi kalau kita jadi petinggi. Petinggi kan saya tengok tuan-tuan, kalau jenderal nyuwa wangi kan dia nya wangi dah, suruh kopral kan, tu eko condo-condo mendamen nya nyuwa. Jadi awak kalau jadi petinggi nak buat suruh wangi, asal itu condo-condo mendamen.
Tapi kalau seharusnya jangan sampai marah, karena marah itu dari syaitan. Oleh sebab itu dengan ditangani dengan baik, ditangani dengan tenang, maka akan lebih cepat selesai dengan senang. Tapi apa yang terjadi? Lakinni sakaktuha sakka. Akhirnya saya tampar dia dengan tamparan keras. Tampau tak duduk. Nya ada tampau, tidak tak duduk. Jadi ada salah seorang mengusulkan satu masalah. Jadi tidak masalah Ustaz. Nya ibarat menampau Ustaz, cak sampai tak duduk. Kalau lah tak duduk tak melawan jelenya. Tapi kalau tidak tak duduk, awak lo ditampau dah sudah itu kan ya. Jadi ada kala-kalanya tampau tak duduk. Ikut saking bonginya sampai tak duduk. Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'azzama dzalika alayya. Dia menganggap itu suatu perkara besar, pelanggan besar bagi saya. Qultu ya Rasulullah, melihat itu saya tanyakan, saya usulkan, ya Rasul, afala utiquha? Apakah saya tidak merdekakan saja dia sebagai penebus? Kan dia hamba saya, maka ditebus dengan memerdekakan hamba. Karena hamba itu salah satu yang sangat dianjurkan dalam Islam, sangat dianjurkan dan pahalanya sangat besar. Nah, qala i'tini biha, bawa dia ke sini. Fa'ataituhu biha, lalu saya datang kepada Nabi membawa hamba saya tadi. Faqala laha aina Allah, lalu dia tanyakan kepadanya, di mana Allah? Qalat, dia menjawab, fis sama, di atas langit. Qal man ana, lalu saya ini siapa? Qalat anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala atiqha fa innaha mu'minah, merdekakanlah dia, sesungguhnya dia adalah wanita beriman. Berarti di mana Allah? Berarti boleh tanyang di mana Allahnya? Lai, tak boleh togang? Hah? Apa boleh togangnya? Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, hadis ini oleh sebagian dicoba-coba untuk didhaifkan. Hadis-hadis palsu kadang dicoba-coba untuk disahihkan. Mau tahu? Pertemuan selanjutnya insyaallah. Dah. Ya enggak usah bahas sekarang, nanti panjang. Ya bisa aja pendek, tapi secara umum hadis ini jelas dari Nabi menanyakan di mana Allah. Berarti Nabi nanya, itu boleh otogang? Tidak boleh ada kan? Kemudian dijawab di langit. Jawab Nabi, benar itu. Benar. Buktinya dianggap mukminah, bukan hanya muslimah. Bagaimana ceritanya sampai orang menolak apa? Sampai orang tidak mau menerima hadis ini? Insyaallah pada pertemuan nanti. Wabillahi taufik. Terima kasih dan mohon maaf. Kayaknya tidak ada pertanyaan dulu karena belum selesai. Hah? Yang 3 tahun 35 tadi itu dihitung dari mana? Kelahiran Nabi. Nah, maksud saya dari kelahiran Nabi alaihissalatu wassalam. Berarti sebelum diangkat jadi Rasul alaihissalatu wassalam. Umurnya baru 35. Nabi diangkat jadi Rasul umur 40 atau 80? Tidak lupa Bang Bah. Apa itu? Oh, lah meninggal beliau. Masya Allah. Dan hafal kaji dulu dan alhamdulillah. Jazakallah khair. Jadi umur 40 diangkat jadi Rasul. Dan waktu itu terjadi banjir itu pada umur beliau baru 35 tahun. Sampai aja dulu dari 35 sampai sini memang lagi. Enggak. Ya, dibangunkan dulu di masa Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, diuntung adanya. Penguasa zalim itu dia nak menguasai Mekah karena di situ Abdullah bin Zubair sang khalifah. Akhirnya dia lempar Ka'bah dengan manjanik. Itu kalau kita masuk itu rudal masuk itu sampai runtuh kan Ka'bah, lalu dibangun lagi. Tapi tetap tidak dibangun Hijr Ismail mengikut Nabi dan para khulafa ar-rasyidin. Ya. Khulafa sebenarnya kan ulama mau aja bangun kan, karena orang sudah mantap Islamnya, tetapi mereka tidak mau mendahului Nabi alaihissalatu
wassalam. Karena Nabi tidak pesankan hal-hal yang dipesan Nabi, mereka itu. Jadi mereka kalau dibuat oleh Nabi, mereka tidak tinggalkan. Mereka tidak tinggalkan. Kalau Nabi tinggalkan, mereka tidak buat pula. Awak kini itu dia. Nabi tidak sampai buat itu, tidak dibuat dedanya. Maka awak buatnya kan ya. Itu anja. Memang hebat awak pada sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Hebatnya melanggar. Hebatnya melanggar. Allah musta'an. Semoga Allah mudahkan kita untuk senantiasa taat pada Nabi alaihi salatu wassalam. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.